Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan Sunan Bonang. Sebelum kami menjelaskan materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami dahulu. Dimulai dari saya, Aini Hanes Firmansyah. Nama saya Amadra Dari. Saya Diego Sokoko. Saya Salvador Ramadhan. Saya Abdul Fari. Terus saya Rafa Teamali. Dan saja kita masuk ke materi pertama mengenai Sunan Gresik. Sunan Gresik yang memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim adalah salah satu anggota Wali Songo yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Tanah Jawa. Ia diperkirakan lahir pada abad ke-14 Masehi dan berasal dari wilayah Persia atau Gujarat. Sunan Gresik dikenal sebagai wali pertama yang menyebarkan ajaran Islam di Nusantara dengan pendekatan damai melalui pendidikan, pertanian, perdagangan, dan pelayanan sosial. Ia mengajarkan nilai-nilai Islam dengan cara memperbaiki kehidupan masyarakat sehari-hari sehingga dakwahnya diterima dengan lapang oleh penduduk setempat. Sunan Gresik wafat pada tahun 1419 Masehi dan dimakamkan di Desa Gapura Gresik, Jawa Timur. Makamnya hingga kini menjadi salah satu tempat ziarah yang ramai dikunjungi. Jasa-jasanya dalam membuka jalan dakwah Islam di Jawa sangat besar, menjadikan dirinya dikenang sebagai pelopor Islamisasi di Nusantara. Sikapnya yang bijaksana dan metodenya yang penuh kebajikan menjadi teladan bagi para penyebar Islam setelahnya. Metode dakwah Sunan Gresik. Metode dakwah Sunan Gresik terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah mempelajari budaya dan adat. Sunan Gresik memahami dan menghormati budaya setempat sebelum menyebarkan ajaran Islam, sehingga dakwahnya lebih mudah diterima. Yang kedua, berdagang dan berinteraksi. Beliau berdagang untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat dan mempelajari kehidupan mereka. Yang ketiga, membuka lahan pertanian. Sunan Gresik juga mengajarkan teknik pertanian yang lebih baik kepada masyarakat. Yang keempat, menjadi tabib. Beliau memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat dengan memanfaatkan bahan-bahan alami sehingga dikenal sebagai tabib yang mujarab. Yang kelima, ada membangun masjid dan pesantren. Masjid dan pesantren menjadi pusat dakwah dan pendidikan agama bagi masyarakat. Dan yang terakhir yaitu menghapus perbedaan kasta. Sunan Gresik berusaha menghapus perbedaan kasta dalam masyarakat. Salah satu peninggalan paling terkenal dari Sunan Gresik adalah makamnya yang terletak di Desa Gapura Sukolilo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Makam ini menjadi bukti nyata keberadaan dan peran penting beliau sebagai penyebar Islam pertama di Tanah Jawa. Di makam tersebut terdapat batu nisan bertulis Arab dan Persia yang menunjukkan identitas beliau sebagai Maulana Malik Ibrahim. Wafat pada tahun 1419 Masehi. Hingga saat ini, makam tersebut menjadi tempat ziarah yang ramai dikunjungi oleh umat Islam dari berbagai daerah, baik untuk menggenang jasa-jasanya maupun sebagai bagian dari wisata religi. Selain makam, warisan penting lainnya adalah pengaruh dakwah dan pendidikan Islam yang ditinggalkan Sunan Gresik, yang kemudian menginspirasi lahirnya pesantren-pesantren di sekitarnya. Salah satu pesantren yang berkembang di wilayah yang dulu menjadi pusat dakwah beliau adalah Pondok Pesantren Komarudin di Bugah, Gresik. Meskipun pesantren ini didirikan beberapa abad setelah wafatnya Sunan Gresik, nilai-nilai dakwah, pendidikan, dan akhlak Islam yang diajarkan masih mengikuti jejak metode yang dirintis oleh beliau. Pesantren Komarudin menjadi salah satu pusat pendidikan Islam terbesar di Gresik dan meneruskan semangat dakwah yang damai dan berbasis pembinaan masyarakat sebagaimana diwariskan oleh Sunan Gresik. Biografi Sunan Ampel. Sunan Ampel yang memiliki nama asli Raden Rahmat, lahir sekitar tahun 1401 Masehi. Ia merupakan putra dari Maulana Malik Ibrahim yang dikenal dengan sebutan Sunan Gresik, seorang ulama besar penyebar Islam pertama di tanah Jawa. Ibunya bernama Dewi Chandrawulan, seorang bangsawan dari negeri Champa, wilayah yang sekarang termasuk Vietnam Selatan. Sunan Ampel memiliki hubungan darah dengan keluarga kerajaan Majapahit melalui garis ibunya. Pada tahun 1443 Masehi, Raden Rahmat datang ke Pulau Jawa memenuhi undangan kerabat
Kerajaan Majapahit. Setelah menetap di Jawa, ia menikahi Nyi Gede Manila dan kemudian karuniai beberapa anak di antara Sunan Bonang dan Sunan Draja yang juga menjadi bagian dari Wali Songo. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi dalam usia sekitar 80 tahun dan dimakamkan di Komplek Makam Sunan Ampel, Surabaya. Peran, dakwah, dan pengaruh Sunan Ampel. Setibanya di Jawa, Sunan Ampel menetap di kawasan Ampel Denta, Surabaya, dan mendirikan pondok pesantren Ampel Denta. Pesantren ini menjadi salah satu pusat pendidikan Islam pertama di Nusantara, melahirkan banyak ulama seperti Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Raden Patah. Dalam metode dakwahnya, Sunan Ampel menekankan pendekatan damai dan menyesuaikan ajaran Islam dengan budaya lokal tanpa menghilangkan nilai-nilai inti agama. Ia memperkenalkan prinsip moral yang dikenal sebagai moh limo, yaitu larangan terhadap berjudi, mabuk, mencuri, berzina, dan menggunakan madat atau narkoba. Selain berdakwah melalui pendidikan, Sunan Ampel juga mempererat hubungan sosial melalui pernikahan antar komunitas dan membangun jaringan sosial politik berbasis Islam. Ia berperan besar dalam mendorong berdirinya Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, mempercepat proses Islamisasi di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sunan Ampel dikenang sebagai seorang ulama besar dan pemimpin yang bijaksana, yang berhasil meletakkan dasar tradisi dakwah santun dan pendidikan Islam di Nusantara. Sunan Bonang adalah salah satu dari Wali Songo, tokoh-tokoh yang berperan besar dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Ia adalah putra dari Sunan Ampel, seorang ulama besar Jawa, dan cucu dari seorang bangsawan Majapahit. Karena latar belakang keluarganya, Sunan Bonang mendapat pendidikan Islam yang kuat sejak kecil. Ia melanjutkan pendidikannya di berbagai tempat, termasuk kemungkinan belajar hingga ke Malaka dan wilayah Timur Tengah untuk memperdalam ilmu agama, tasawuf, serta kesusastraan. Peran dalam penyebaran Islam. Sunan Bonang dikenal sebagai dai yang sangat kreatif dalam berdakwah. Ia menggunakan seni dan budaya lokal seperti tembang yang merupakan lagu tradisional Jawa, gamelan, dan wayang untuk mengajarkan nilai-nilai Islam. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Tombo Ati, sebuah tembang Jawa yang berisi nasihat-nasihat rohani. Ia mendirikan pusat dakwah di daerah Tuban dan Lasem, yang menjadi basis penting dalam penyebaran Islam di pesisir utara Jawa. Murid-murid Sunan Bonang banyak yang kemudian menjadi tokoh penting Islam di Nusantara. Metode dakwah ada menggunakan gamelan untuk menarik perhatian masyarakat, menulis susulan atau nyanyian dalam pementasan wayang, bernapaskan Islam, membina pesantren sebagai pusat pendidikan agama, dan menyisipkan nilai-nilai Islam dalam budaya lokal tanpa menghilangkan jati diri masyarakat. Sunan Bonang wafat di Tuban sekitar tahun 1525 Masehi. Makamnya kini menjadi tempat ziarah yang sangat dihormati di kota Tuban. Sekian materi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.